Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang NAT yang beranggotakan Yuli Maulida Rafi'a NRP 4103191111 dan Silvi Mahfuz Zadia NRP 4103191121. Definisi NAT atau Network Address Translation, yaitu untuk mengakses internet diperlukan satu alamat IP publik, tetapi kita dapat menggunakan alamat IP pribadi di jaringan pribadi kita. Dengan gagasan NAT memungkinkan banyak perangkat mengakses internet melalui satu alamat publik. Untuk mencapai hal ini, diperlukan terjemahan alamat IP pribadi ke alamat IP publik. Network Address Translation atau NAT adalah proses di mana satu atau lebih alamat IP lokal diterjemahkan menjadi satu atau lebih alamat IP global dan sebaliknya untuk menyediakan akses internet ke host lokal. NAT umumnya beroperasi pada router atau firewall. Fungsi NAT yaitu melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Ketika terjadi perubahan jaringan, NAT menghindari proses pengalamatan kembali. Yang selanjutnya yaitu menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Yang selanjutnya melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Kemudian dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Cara kerja NAT. Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. NAT kemudian mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT, lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Konsep NAT. Konsep NAT sangat sederhana, yaitu memungkinkan satu perangkat atau biasanya router untuk bertindak sebagai gateway internet untuk klien LAN internal. Dengan menerjemahkan jaringan IP private yang digunakan klien ke dalam IP publik pada perangkat gateway NAT. Dengan kata lain, NAT berjalan pada perangkat yang berada di ujung suatu jaringan yang terhubung ke internet dan menyembunyikannya jaringan klien dari publik, sehingga membuat seluruh jaringan klien muncul sebagai salah satu perangkat yang dapat terhubung ke seluruh dunia. Jenis-jenis NAT. Ada 4 jenis. 1. Static NAT. 2. Dynamic NAT. 3. Overloading NAT. Dan yang terakhir yaitu overlapping NAT. Yang pertama yaitu static NAT. Nah, static NAT ini bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis ini banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. NAT statis ini sebetulnya bisa dibilang pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan. Sebab setiap satu komputer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar.
Sehingga jika ada banyak komputer yang didaftarkan, tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Kekurangan lain dari NAT statis adalah kurang aman dibandingkan NAT dynamic. Sebab setiap komputer memiliki alamat IP tersendiri dan akhirnya risiko penyusup masuk langsung ke dalam jaringan private lebih besar. Dynamic NAT berbeda dengan NAT statis. NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini tentu lebih amannya penelusuran di internet. Ketika ada penyusup yang ingin menembus komputer Anda yang menggunakan NAT dinamik, maka penyusup tersebut pasti mengalami kesulitan, sebab alamat IP yang diasosiasikan ke suatu komputer selalu berubah secara dinamis. Walaupun begitu, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu jika semua alamat IP sudah terpenuhi dan terpakai semua, maka jika ada penambahan komputer lain, komputer tersebut tidak lagi dapat terhubung ke internet melalui NAT. Yang selanjutnya yaitu overloading NAT. Memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda. Sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sebab berada dalam port yang berbeda. Overlapping NAT, bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Kemudian keuntungan menggunakan NAT. Yang pertama, menghemat alamat IP publik. Jaringan lokal tidak akan terlihat oleh internet atau dunia luar. Mengurangi terjadinya duplikat alamat jaringan IP address. Meningkatkan fleksibilitas, dan yang terakhir, menghindari proses pengalamatan kembali pada saat jaringan berubah. Kerugian menggunakan NAT. Yang pertama, translasi menimbulkan delay switching. Yang kedua, menghilangkan kemampuan trace atau traceability end-to-end IP. Yang ketiga, aplikasi tertentu tidak dapat berjalan jika menggunakan NAT, khususnya NAT yang menggunakan software. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.